Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita bersama di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah, bersatulah di atas tali Allah dan jangan berpecah belah. Ini rumah Allah. Ini rumah diciptakan untuk diangkat di dalamnya zikrullah. Dan kita pun kumpul bersama di sini untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau limpahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia yang kau pilih, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk hamba yang seharusnya menjadi panutan seluruh umat manusia, yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulnya. Bayangkan, di antara semua umat yang ada, Allah memilih generasi Abu Bakar As-Siddiq, generasi Umar bin Khattab, generasi Uthman bin Affan, generasi Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam. Itu generasi dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa tugas kalian? Apa yang seharusnya kalian lakukan? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar dan beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Amma ba'd. Ahibbati fillah, pada pagi hari yang cerah ini, tanggal berapa kita? Tanggal berapa? Tanggal 10 jamaah.
Tanggal 10, tanggal 11. Tanggal 10. Tadi malam tanggal 10. Pagi ini tanggal 10. Kalender kita itu bermula dengan tenggelamnya matahari. Tapi nggak tahu kalau Anda salah. Ditulis tanggal berapa di sini? Tanggal 10 betul. Antum kenapa tanggal 11? Tidak sesuai dengan sunnah berarti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua mengklaim kalau dia sesuai dengan sunnah. Bahkan kita merasa sebagai ahlu sunnah jamaah. Antum ini merasa sebagai ahlu sunnah. Pernah suatu hari ketika fitnah terjadi di kota Mekah, terjadi fitnah Abdullah bin Zubair, disebutkan peperangan yang terjadi antara umat Islam dari pihak Hajjaj bin Yusuf, Abdullah bin Zubair di Mekah. Datang 2 orang menjumpai sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Dia datang. Dia mengatakan, anta sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaka la takhruj. Kenapa kau enggak keluar ikut berjuang, berperang? Kata Abdullah bin Umar, engkau tahu kenapa aku tidak mau ikut berperang? Lianna Allah tabaraka wa ta'ala harrama dama akhi. Karena Allah mengharamkan darah saudaraku. Aku gak boleh membunuh seorang muslim. Lalu 2 orang ini bawa dalil. Makanya kalau kita bicara semua punya dalil. Iya, semua punya dalil. Sampai iblis pun ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam, pakai dalil enggak dia? Dia pakai dalil. Dia mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Kok aku disuruh sujud? Itu dalilnya iblis. Padahal ada perintah dari Allah. Seharusnya seorang muslim ketika menghadapi perintah, sami'na wa ata'na. Ini 2 orang tabi'in mengatakan, bukankah Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Ternyata orang ini datang menghadap kepada Abdullah bin Umar. Dia punya dalil. Masya Allah. Yang di luar ngapain berdiri? Nggak ada tempat duduk di sana. Jamaah antum masih bisa mendekat ya, jamaah. Masih bisa mendekat belum? Nggak bisa. Antum tidak sesuai dengan sunnah. Betul. Subhanallah. Para sahabat itu kalau disuruh mendekat sama Allah, idza qila lakum tafassahu fil majalis, mereka akan bikin luas tuh tempatnya. Ini yang banyak tempat kosong di sini. Nggak ada tempat kosong. Bisa mendekat sedikit untuk mendekat. Nah, supaya kajian kita sesuai, kita ngomong sunnah kita nggak sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Ya tuh di dalam tuh banyak tempat sebenarnya. Ya silahkan masuk ke dalam, dikasih jalan temannya tuh. Ada tempat kosong di situ. Alhamdulillah. Ketika kita hidup sesuai dengan sunnah, indah hidup ini. Ana beberapa kali mengingatkan jamaah, nggak ada istilahnya kurang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'amul wahid litsnain wa ta'amul itsnain li thalath. Nabi mengatakan makanan satu orang itu cukup buat 2 orang. Itu sunnah. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Cuma sayangnya kita gak sesuai dengan sunnah hidupnya. Kadangkala ketika ada pembagian makanan, lihat saudaranya telat gak dapat, gak kepikiran tuh kalau di makanan dia ada hak saudaranya. Kadangkala kita mau Ramadan nih, ada acara buka bersama, kadangkala nasi bungkusannya kurang. Sebenarnya tidak kurang. Yang kurang itu nafsu kita. Bila kita panggil saudara kita, kau duduk sama aku makan. Kau sampaikan, kata nabiku ini cukup buat 2 orang. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk itu 1 onta untuk 3 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu. Nabi naik duluan karena jumlah ontanya tidak sesuai dengan jumlah pasukan. Mau tidak mau gantian. Ketika Nabi sudah melewati beberapa ratus meter atau beberapa kilo, Nabi turun karena sudah ada kesepakatan jarak berapa tempuh turun, diganti. Ketika Nabi SAW hendak turun, kata Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah, ya Rasulullah, nahnu namshi anka. Wahai Rasulullah, kau terus naik. Kita akan berjalan menggantikan engkau. Sekarang waktumu jalan, kita gantikan engkau. Rasul sallallahu alaihi wasallam turun. Beliau mengatakan, ma antuma bi aqwa minni. Kalian enggak lebih kuat dari aku, kata Nabi. Dan aku juga butuh pahala, kata Nabi. Aku juga ingin pahala, kata Nabi SAW. Beliau turun jemaah. Wallah, kalau kita hidup di atas sunnah dan benar, bukan hanya klaim belaka, wallahi antum akan lihat burung-burung itu hidup bersamaan. Kita lihat kadangkala kenapa dulu yang kita biasa mendengar suara burung-burung indah, kemana suara-suara itu hilang? Kita gak lagi dengar. Karena orang sudah hidup tidak sesuai dengan syariat. Burung-burung dibuat titis-titisan. Anak-anaknya burung pada dipisahkan dari orang tuanya. Baik, kembali kepada kisah Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, ketika mendapatkan dalil yang dipakai oleh 2 orang ini untuk perang saudara, kata Abdullah bin Umar, ya, firman Allah itu benar. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kata Abdullah bin Umar, wa qad qatalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Kita udah berperang, kita udah berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terjadi fitnah di muka bumi ini, sehingga tidak terjadi kesyirikan di muka bumi ini, dan agama serta ketaatan hanya untuk Allah Jalla Jalaluhu semuanya. Dan kalian sekarang perang untuk apa?
Kalian sekarang perang agar terjadi fitnah dan agama untuk selain Allah. Ketika umat Islam perang saudara, agama buat siapa? Itu yang terjadi. Ketika orang-orang memahami ayat-ayat Allah tidak dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Dia hanya mengikuti kecondongan dia. Maka kiranya kita perlu menjadi ahlus sunnah wal jamaah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Mengikuti sunnah dan amalan kita sesuai dengan sunnah itu lebih utama daripada kita memperbanyak amal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bercerita tentang dua orang yang dalam perjalanan. Dua orang ini tidak mendapatkan air dan sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Akhirnya kedua orang ini tayamum. Mereka tayamum. Habis tayamum pergi salat, habis salat pergi. Dalam perjalanan ketemu air. Maka dua orang ini beda pendapat. Yang satu wudu kemudian mengulangi salatnya. Yang satu tidak mengulangi salatnya. Menurut antum yang lebih utama yang mana? Yang tidak ngulangin sholat. Kenapa? Kan ada air. Nah, dua orang ini ijtihad karena mereka nggak tahu mana yang sunnah. Akhirnya mereka datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini ceritanya gini nih kita berdua nih. Mana yang benar? Karena dalam permasalahan yang ada perselisihan, kemana kita kembali? Kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Beliau mengatakan kepada yang tidak ngulangin sholatnya, beliau mengatakan asabta sunnah. Yang kau lakukan itu sesuai dengan sunnah. Walaupun dia ijtihad tadinya, dia nggak tahu, dia berijtihad. Engkau telah menyepakati sunnah sesuai dengan sunnah yang kau amalkan. Dan mengatakan kepada yang ngulangin lakal ajru marratain, kau dapat pahala 2 kali. Bayangkan. Jadi yang lebih utama yang mana? Yang dapat pahala 2 kali atau yang sesuai dengan sunnah? Yang sesuai dengan sunnah. Dia dapat pahala 2 kali, pahala sholat dia dan pahala ijtihad dia. Karena dia belum punya ilmunya. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya masih ngulangin, dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala, dosa malah. Karena kita disuruh mengikuti sunnah. Ahibati fillah, konsekuensi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya adalah terhadap la ilaha illallah kita harus ikhlas beramal. Terhadap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus
mengikuti syariat beliau, tidak bikin syariat sendiri. Apakah orang yang mengatakan beriman sudah cukup sebagai bukti keimanan dia? Dia mengatakan dengan ana mukmin, ana muslim, ana ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu langsung diterima? Perlu adanya ujian. Dan Allah akan uji. Allah katakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan hanya mengatakan lisannya kami beriman, kami umat Islam, kami pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak dites, tidak difitnah, tidak diuji kebenaran ucapan mereka? Iman itu bukan hanya ucapan dengan lisan. Siapa yang tidak bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah? Burung beo pun bisa kalau dilatih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kau kadang-kala melihat burung beo mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Coba kau ajak dia ngomong, waalaikumsalam. Kaifa halu? Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau sekedar ucapan lisan, siapa yang tidak bisa? Maka Allah katakan, apakah manusia mengira supaya kita sadar, kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah sendiri, apakah dengan ucapan itu kita jadi ahlus sunnah? Nah. Apakah ketika ada orang asing masuk Indonesia, katanya ada penyusup-penyusup ke negeri kita, masuk, bikin KTP Indonesia. Kan sekarang di Indonesia apa yang gak bisa katanya? Kau bayar mau 10 KTP kita bikinin. Namanya ganti-ganti gak apa-apa, yang penting ada fulus. Oke, dia bikin KTP Indonesia, datang ketangkap polisi, diajak ngomong bahasa Indonesia, gak bisa. Oh, kau bukan orang Indonesia. Dalam ujian itu tampak. Begitu pula kita yang mengaku mukmin. Dalam ujian-ujian yang didatangkan akan tampak. Kau benar beriman enggak? Kau benar ahlu sunnah enggak? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kita benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Kelihatan dengan ujian. Emas murni dan emas imitasi itu, kalau ditaruh di atas meja ini, mungkin orang malah berpikiran yang imitasi ini yang asli. Tapi kapan kita tahu dengan sebenarnya yang murni dari yang imitasi? Ketika dimasak. Antum masak. Sebagian toko emas itu menggunakan alat kikir. Ya, kalau cincin ya kikir. Oh, asli, kuning semuanya. Ternyata sama penipu itu emasnya dibikin tebal, di dalamnya tetap ada yang namanya tembaga. Ketika dimasak baru kelihatan, Allah, ana tertipu. Maka Allah tidak membiarkan pengaku-pengaku iman, pengaku-pengaku ahlus sunnah itu tanpa tes. Kata Allah, kami udah uji. Dan diuji benar. Para sahabat Nabi diuji keimanan mereka. Ujian itu bukan hanya berupa musibah jemaah. Lah. Ujian itu bisa berarti perintah yang Allah perintahkan kepada kita.
Ketika kejadian Isra dan Mi'raj, perjalanan dari kota Mekah ke kota Quds, Urushalim, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Isra itu perjalanan di malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Belum subuh udah sampai Mekah. Belum subuh udah sampai Mekah. Atau di pagi hari itu beliau sampai Mekah. Sampai Mekah beliau cerita, dalam kondisi Nabi SAW wajahnya murung. Didatengin sama Abu Jahal. Malaka mahmum, kau kenapa terlihat murung? Kata Nabi Muhammad SAW, tadi malam Allah telah memperjalankan aku ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi ke sini. Kata Abu Jahal, kalau Abu Jahal tidak mendustakan, tidak mengatakan kau bohong, enggak. Abu Jahal ngomong, kalau aku panggil orang-orang Quraisy ini, kau akan cerita yang kau ceritakan kepadaku tadi. Iya, tadi. Abu Jahal merasa ada bahan, punya bahan dia untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW. Mana mungkin jemaah. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang biasa ditempuh orang-orang Arab biasa berangkat ke Syam, berdagang ke sana. Ditempuh 1 bulan perjalanan naik onta. Pulang 1 bulan perjalanan naik onta, 2 bulan. Muhammad SAW mengatakan semalam udah sampai lagi paginya di Mekah. Dikumpulin tuh orang-orang, kumpul semua. Kau ngomong sama mereka, kata Abu Jahal. Nabi bercerita kepada mereka, kenapa Abu Jahal memanfaatkan momen itu, ingin membuat orang-orang yang beriman itu supaya tahu nih, ini bohong nih. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian umat Islam dengar cerita itu, maka sebagian kecil dari mereka ada yang murtad. Iya, nggak masuk akal, kata dia. Mana mungkin? Karena mereka merasakan sendiri, aku jalan, aku sampai Masjidil Aqsa sebulan. Ini ngomongnya semalam. Lalu Abu Jahal datang nih ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, kau tahu sahibmu ini mengatakan dia ke Masjidil Aqsa semalam lalu udah balik lagi ke sini. Kata Abu Bakar, in kana qala faqad sadaq. Kalau dia mengatakan itu, dia benar. Abu Bakar datang menjumpai Rasul SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah kau benar ke sana? Nabi ceritanya seperti ini, seperti ini. Abu Bakar setiap kali Nabi mengatakan ceritanya itu, Abu Bakar mengatakan sodakta, 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 benar kau. Mulai hari itu disebut As-Siddiq, Abu Bakar. Kata orang-orang kafir, Abu Bakar, kau masih percaya, kata dia. Kata Abu Bakar, subhanallah, aku percaya sama dia. Ada berita dari langit, sesaat datang dari langit ke dia. Cuma datang ke Masjidil Aqsa, masa aku gak percaya? Di sini iman diuji, jemaah. Datang ujian-ujian itu. Ada yang ujiannya harta, diuji dengan harta. Ada yang murtad dengan harta, jemaah. Ada yang murtad dengan wanita. Ada yang murtad dengan lelaki. Ada sebagian wanita dipacarin sama orang kafir, lalu dinikahin dengan modus dia masuk Islam. Setelah punya anak yang ini murtad, yang perempuan juga ikut murtad. Na'udzubillah min dzalik.
Dan ada yang lulus pesantren murtad. Iya. Jamaah, nggak ada yang jamin kita akan mati dalam kondisi Islam. Makanya Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jaga, jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Maka di sini ujian-ujian Allah turunkan untuk menguji kebenaran syahadat kita. Ketika terjadi perang Khandaq lagi, Allah turunkan ujian. Perang Khandaq, perang Uhud juga. 1000 orang berjalan menuju Uhud, 300 pulang. Kenapa kok pulang? Mereka gak kepingin surga. Mereka gak pengen jihad fisabilillah untuk dapat surga. 300 orang pulang jemaah. Orang-orang munafikin. Yang ketika Nabi SAW mengisi kajian, dia duduk nih di majelis Nabi. Bahkan ada satu orang di antara mereka yang dekat duduknya sama Rasul SAW, yang namanya Al-Akhnas ibn Syariq. Dia tuh duduknya dekat sama Nabi, disuruh dekat sama Nabi. Kenapa? Ngomongnya tentang iman, Masya Allah. Ngomongnya tentang perjuangan, bagus ngomongnya. Iya. Allah mengatakan, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Ada tuh sebagian orang yang engkau, ini Nabi takjub dengan omongannya. Nabi takjub dengan omongannya. Jangan kita orang biasa. Nabi kena omongannya ini orang, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan orang ini yushhidullah, dia mengatakan Allah tahu kalau aku benar-benar berjuang untukmu. Allah tahu. Wa huwa aladul khisam, padahal dia cuma pintar ngomong doang. Bohong dia. Tapi kelakuannya nggak sesuai dengan omongannya. Maka di sini kita nih yang ngaku sunnah, mengikutin sunnah, tapi ngomongnya kasar. Tidak baik sama tetangga. Kau katanya ngaji sunnah. Iya, ngaji sunnah sama Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Kayaknya nggak bener kau. Kok bisa nggak bener, kata dia. Ana dengar sunnahnya itu kalau punya makanan bagi-bagi sama tetangga. Aku lihat kau nggak pernah bagi-bagi sama tetangga. Sesuai sunnah nggak? Berarti nggak sesuai dengan sunnah. Di sini nih, kau jangan cuma ngomong doang. Sunnah itu diamalkan. Berapa sunnah yang kau sudah pelajari? Berapa hadis yang sudah kau hafal? Kalau kau ingin sesuai dengan sunnah, dan itu syahadatmu bahwa saya Muhammad SAW adalah utusan Allah, kerjakan tuh sunnah. Bagaimana berlemah lembut dengan orang ketika berbicara, bagaimana menebarkan salam. Apa aja sunnah yang diajarkan, amalkan. Kalau kau pengikut sunnah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril itu terus ngasih wasiat sama aku agar aku berbuat baik sama tetangga, sehingga aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Itu sesuai dengan sunnah. Jadi kita bicara sesuai dengan sunnah itu bukan hanya ibadah. Oke, ibadah harus sesuai dengan sunnah. Salatmu sesuai nggak dengan sunnah? Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatmu udah sesuai nggak dengan sunnah? Kalau nggak sesuai bisa nggak diterima? Iya, bisa nggak diterima. Karena syarat diterimanya ibadah itu ikhlas, yaitu la ilaha illallah, dan mutaba'ah, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan ibadah sebagai contoh, pernah ada seorang sahabat masuk masjid salat ya, Mak. Salat, habis salat datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Salli fa innaka lam tusalli. Kau salat, kau belum salat. Belum salat. Allahu Akbar. Antum bisa bayangin nih sahabat salat dilihat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana indahnya salatnya dia? Bagaimana dia khusyuknya? Allah,
Nabi lagi ngeliat. Habis assalamualaikum datang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shalli fa innaka lam tusalli. Kau salat lagi, kau belum salat. Allah Akbar. 3 kali. Habis assalamualaikum datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadhihi. Tuh salatku itu paling baik udah tadi itu. Udah paling baik. Fa'allimni, tolong ajarin aku. Nih, dia sholat tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Maka baru diajarin yang sunnah tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Diajarin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sholat kita harus sesuai dengan sunnah. Dalam zikir, harus sesuai dengan sunnah. Ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar bin Khattab. Lagi di majelisnya ada seorang yang bersin. Kalau orang bersin, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kadang-kala melihat orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tegur dia enggak? Enggak. Itu berarti kurang sesuai dengan sunnah. Kau seharusnya, Mas, sunnahnya tuh baca alhamdulillah. Iya, saya bukan ahlus sunnah. Ya, baca alhamdulillah karena bukan ahlus sunnah. Ya, semua ahlus sunnah insyaallah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nih di majelisnya Abdullah bin Umar bin Khattab, ada orang bersin mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia bersin mengatakan alhamdulillah dan salawat serta salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah SAW. Bagus apa enggak bagus? Keren nih jamaah. Biasanya alhamdulillah doang kan? Ini ada tambahan apa? Salawat buat Nabi. Masya Allah. Ada apa lagi jemaah? Nah, hafal Ustaz. Kita baru muqaddimah ini. 15 menit. Baik, enggak apa. 5 menit lagi Anda berhenti insyaallah jemaah. Sampai mana lagi jemaah? Kata Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang yang ketika bersin mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kata Abdullah bin Umar, wa nahnu naqul alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah walakin ma hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, iya, kita juga mengatakan segala puji bagi Allah dan salawat serta salam untuk Rasulullah. Tapi nih, Nabi nggak ngajarin kayak gini sama kita kalau bersih, nggak kayak gini. Salawat, iya kita bersalawat. Cuma nggak kayak gini Nabi. Nabi itu ngajarin kalau kita bersin mengatakan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Ini kita bicara sesuai dengan sunnah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala berbincang tentang salat sunnah sebelum subuh. Kalau antum salat sunnah sebelum subuh, antum baca umpamanya surat Al-Baqarah. Kita kalau berbicara lebih panjang lebih baik. Satu ayat berapa kebaikan? 10 kebaikan. Satu ayat, satu huruf. Tinggal dihitung berapa huruf. Baik. Imamnya sampai komat dia masih terus. Sesuai sunnah enggak? Sunnahnya kalau sholat qobliyah subuh itu Nabi SAW sholatnya itu tidak panjang-panjang. Maka antum pun tidak memperpanjangnya. Kenapa? Supaya sesuai dengan sunnah. Maka kita dituntut mempelajari. Kita punya amalan nih, Ustaz, ana udah beramal nih sejak umur 17 tahun atau sejak umur 9 tahun. Oke, sekarang lihat amalan kita nih sesuai enggak sama sunnah? Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami tertolak. Eman-eman kau beramal lalu ditolak nantinya.
Maka kita perlu mencocokkan. Kita jangan, oke, dulu kau beramal itu insya Allah nggak salah. Karena dulu belum punya ilmunya. Aku nggak ngerti Ustaz. Aku diajarin bapakku, iya tugasnya seorang menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhah. Kau belajar, kau nuntut ilmu, sesuaikan. Mau puasa nih kita nih. Apa amalan sunnah sebelum puasa? Antum cari. Nabi ngamalin apa sebelum puasa? Di bulan Sya'ban Nabi ngapain? Oh, ternyata Nabi di bulan Sya'ban itu banyak puasa. Sebagian orang di bulan Sya'ban, Masya Allah, berpesta ria. Ini kuliner makan siang terakhir nih. Loh, iya. Ya sarapan, makan yang enak. Kenapa? Nanti gak bisa lagi kita sarapan. Kok tidak sesuai sunnah? Sunnahnya bulan Sya'ban banyak puasa. Supaya nanti Ramadan kau siap tuh. Di sini dituntut setiap orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Dengar nama Nabi Muhammad bengong. Antum dengar nama Nabi Muhammad diem doang. Nggak sesuai sunnah. Dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Belum sholawat juga jemaah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tapi ingat, sesuaikan kita apa yang diperintahkan Nabi SAW. Maka dituntut sekali lagi. Kita nih pelan-pelan. Yang udah ngaji, ingat ilmunya buat diamalkan, bukan untuk gaya. Ana Ustaz, alhamdulillah sudah hafal hadis ada 225. Yang diamalkan baru 2 Ustaz. Apa? Nikah 4 Ustaz. Ya. Itu yang diamalkan sama dia. Yang lainnya belum mampu. Jamaah, ingat sunnah itu kita terima Islam secara kafah. Ibu-ibu terima Islam secara kafah. Bapak-bapak juga terima Islam secara kafah. Ikutin sunnah Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Hadza wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.